Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3660, Masuk dan Lihat. Oleh karena itu, banyak pembudidaya iblis bergegas ke Gunung Tianmo untuk bertahan hidup, yang secara tidak terlihat mulai menekan ruang hidup Sekte Tianmo. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, wilayah terluar Gunung Tianmo telah ditempati oleh sekte iblis besar dan keluarga manusia, dan aliansi tertentu telah terbentuk. Hal ini membuat sumber daya sekte Tianmo semakin langka. Selain itu, teknik budidaya sekte sangat intensif. Dilempar ke dalam gua dan tidak dapat diambil kembali membuat sekte setan surgawi berada dalam krisis besar. Jika keadaan terus seperti ini, sekte iblis surgawi perlahan akan menghilang, dan saya khawatir tidak akan ada lagi sekte iblis surgawi di seluruh surga dan dunia manusia di masa depan. Hei, apakah ini kehendak Tuhan untuk menghancurkan sekte iblis surgawiku? Di pintu masuk gua, pemimpin sekte Tianmo, Zheng Nianan, melihat ke langit dan meraung. Di depan Zheng Nianan, ada lebih dari 10 orang terbaring berantakan. Ini semua adalah murid sekte Tianmo, yang memasuki gua untuk mendapatkan keterampilan intensif. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka semua pada akhirnya tersingkir, dan masing-masing terluka parah. Zheng Nianan mengirimkan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk mencobanya, tetapi hasilnya sama. Para master yang datang dari berbagai tempat sebelumnya juga langsung tersingkir. Puan, menyerahlah. Semua murid di sekte kita terluka sekarang, jadi kita tidak bisa mencobanya lagi. Seorang tetua datang dan membujuk Zheng Nianan. Mata Zheng Nianan penuh dengan kesedihan, dan 2 baris air mata perlahan mengalir. Saya minta maaf untuk Li Zulizong, dan saya minta maaf untuk nenek moyang sekte setan surgawi saya. Sekte setan surgawi kami telah ada selama ribuan tahun, tapi saya tidak menyangka sekte itu akan hancur di tangan saya. Kamu pikir aku sangat bodoh sehingga harus menyerang ahli itu? Jika aku memberinya batu ajaib pada saat itu, keadaannya tidak akan seperti ini. Hari ini saya secara pribadi akan mengambil keterampilan intensif. Jika saya tidak berhasil, biarkan saya mati untuk meminta maaf. Setelah Zheng Nianan selesai berbicara, dia akan bergegas ke dalam gua. Master Sekte, jangan lakukan hal bodoh. Jika sesuatu terjadi padamu, Sekte Iblis Surgawi kami akan benar-benar hancur. Tetua itu memeluk Zheng Nianan dengan erat dan membujuk dengan keras. Murid sekte Tianmo lainnya juga berlari dan menarik Zheng Nianan kembali ke aula utama sekte tersebut. Sekte guru, 2 orang keluar dan berkata mereka ada di sini untuk membantu kita mendapatkan kembali teknik gong. Pada saat ini, seorang murid dari sekte iblis surgawi maju untuk melapor. Zheng Nianan tidak berbicara dan menutup matanya sedikit, karena dalam 6 bulan terakhir, orang-orang datang ke Tianmomen dari waktu ke waktu untuk menantang dan mendapatkan kembali keterampilan intensif, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jadi Zheng Nianan tidak punya harapan sekarang. Mengapa saya harus melaporkan masalah sepele seperti itu? Bawa saja mereka ke gua dan beritahu mereka bahwa hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan sekte setan surgawi kita. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, sekarang Zheng Nianan sedang dalam mood yang buruk, tidak perlu repot dengan masalah sepele seperti itu. Iya, murid sekte iblis surgawi berbalik dan pergi. Saat ini, di luar gerbang Tianmomen, Qi Peijia sedang mengikuti Ningzi, menunggu laporan. Segera, murid dari sekte iblis kembali hari itu dan berkata kepada mereka berdua, kalian ikut denganku. Qi Peijia dan Ningzi mengikuti murid-murid Tianmomen ke gua. Kekuatan sekte iblis surgawi kami terkonsentrasi di gua ini. Anda dapat masuk dan mencobanya. Namun, jika ada masalah yang muncul, itu tidak ada hubungannya dengan sekte iblis surgawi kami. Kata murid sekte iblis surgawi. Qi Peijia dan Ningzi memandangi gua gelap di depan mereka, lalu melihatnya dengan cermat. Ningzi bahkan mengirimkan kesadaran spiritualnya, ingin menjelajahi situasi di dalam gua, tetapi begitu kesadaran spiritualnya mencapai pintu masuk gua, sepertinya kesadaran itu terhalang oleh suatu kekuatan. Sepertinya ada sesuatu di dalam gua ini. Aku akan masuk dan melihat. Kamu tunggu di luar, Ningzi berkata pada Qi Peijia, lalu memasuki gua. Dengan kilatan cahaya, sosok Ningzi menghilang ke dalam gua, dan bahkan tidak ada suara yang terdengar. Bab 3661 Pertemuan. Jauh di dalam Gunung Iblis. Tuan Dev,
jika Anda berjalan sedikit lebih jauh, Anda akan mencapai gerbang iblis surgawi. Setelah tiba di gerbang iblis surgawi, Anda harus berusaha untuk tidak memperlihatkan aura Anda. Saya khawatir seseorang akan mengenali identitas Anda dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Master Sekte Jiang mengingatkan Dev. Oke, Dev mengangguk. Faktanya, Dev tahu bahwa meskipun dia memperlihatkan auranya, tidak ada seorang pun di Sekte Tianmo yang akan mengetahui identitas aslinya. Lagi pula, dia belum pernah berhubungan dengan siapapun dari Sekte Tianmo, dan tidak ada yang mengenal auranya. Hanya orang yang mengenalnya yang dapat mengidentifikasi identitasnya dari nafasnya. Sekarang Dev telah mengubah penampilannya, orang yang tidak mengenalnya tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Tuan Dev, sepertinya ada seseorang di depan Anda. Saat ini, Zeyan tiba-tiba teringat. Ketika Dev mendengar ini, dia mendengarkan dengan seksama, dan tentu saja dia bisa mendengar suara seseorang berbicara tidak jauh di depan. Sepanjang jalan, untuk menghindari orang lain mengetahui keberadaannya, Dev tidak memancarkan kesadaran spiritual apapun, sehingga dia tidak menyadari bahwa ada seseorang di depannya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil jalan memutar? Kata Jiang Yulian. Tidak perlu, Sekte Jiwa Iblis kita tidak memiliki dendam terhadap orang lain, bahkan jika kita bertemu seseorang, itu akan baik-baik saja. Sekte Master Jiang melambaikan tangannya dan berkata, sekarang Dev telah mengubah penampilannya, identitasnya tidak akan ditemukan selama dia tidak mengungkapkan auranya. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, Anda dapat dengan jelas melihat 5 orang berjalan ke arah mereka, berbicara dan tertawa. Saat kedua pihak bertemu, mereka semua sedikit terkejut. Ternyata pemimpin pihak lain tidak lain adalah Tabib Suci Liu yang menipu ginseng naga iblis dari Sekte Jiwa Iblis. Melihat Tabib Suci Liu, wajah pemimpin Sekte Jiang langsung berubah muram, dan mata Jiang Yulian membelalak karena marah. Tabib Ilahi Liu tidak menyangka akan bertemu dengan Master Sekte Jiang di sini. Dia sedikit terkejut lalu tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah Master Sekte Jiang. Sepertinya Anda sudah pulih. Selamat, saya tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Petik 2. Ketika pemimpin Sekte Jiang memandang Dr. Ilahi Liu, dia sudah dipenuhi amarah, dia berharap bisa melangkah maju dan menamparnya sampai mati. Tapi melihat 4 penggarap alam kesengsaraan di belakang Dr. Ilahi Liu, pemimpin Sekte Jiang masih menahan amarahnya. Dr. Ilahi Liu, suatu kebetulan sekali. Kesembuhanku semua berkat tangan ajaib dari Dr. Ilahi Liu. Sekte Master Jiang memaksakan senyum dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata pemimpin Sekte Jiang, mata Dr. Liu jelas dipenuhi kecurigaan. Dia tahu bahwa Master Sekte Jiang berada di akhir hidupnya, pelitanya telah mengering dan minyaknya telah mengering, jadi tidak mungkin baginya untuk pulih, tetapi sekarang tampaknya Master Sekte Jiang memang baik-baik saja, yang membuatnya sangat bingung. Meskipun bingung, Tabib Ilahi Liu tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Master Sekte Jiang. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Master Sekte Jiang. Setelah Dr. Ilahi Liu selesai berbicara, dia membawa orang-orang itu dan pergi, jelas bahwa orang ini merasa bersalah sekarang. Pemimpin Sekte Jiang menyaksikan Tabib Suci Liu memimpin orang-orang pergi tanpa menghentikannya. Puan, orang ini pembohong besar. Dia menipu kita semua. Mengapa Anda membiarkan dia pergi? Anda harus mengekspos dia secara langsung. Ketika Jiang Yulian melihat Tabib Suci Liu memimpin rakyatnya pergi tanpa Master Sekte Jiang menghentikannya, dia bertanya dengan bingung. Prioritas utama kami adalah membantu Tuan Dev menemukan batu iblis. Terlebih lagi, orang itu juga membawa 4 penggarap alam kesengsaraan tingkat 6 bersamanya. Jika terjadi perkelahian, siapa yang mungkin menderita kerugian? Sekte Master Jiang berkata kepada Jiang Yulian. Jiang Yulian melihat ini dan berhenti berbicara, tetapi terlihat jelas bahwa dia masih marah di dalam hatinya. Jika Dr. Liu tidak menipu mereka untuk menggali ginseng naga iblis surgawi, mereka tidak akan mati sia-sia bagi lebih dari selusin rekan magang mereka. Oke, jangan marah. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membalas dendam pada orang bernama Liu itu. Ayo cepat pergi. Pemimpin Sekte Jiang menepuk kepala Jiang Yulian dan berkata. Jiang Yulian mengangguk, lalu kelompok itu terus bergerak maju. Dev tidak berbicara dari awal sampai akhir, saat ini dia tahu dia harus tetap low profile.
Bab 3662, Pelaporan Pelanggaran. Puan, saya sakit perut, pergilah dulu, saya akan segera menyusul. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Zheng Jian tiba-tiba berkata sambil memegangi perutnya. Sakit perut, kenapa tiba-tiba sakit perut? Sekte Master Jiang sedikit mengernyit dan berkata, Rekan Daois Zheng, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda melihatnya? Dev melangkah maju dan bertanya, Jangan ganggu Tuan Dev, mungkin karena Anda sakit perut. Saya akan memudahkannya. Anda bisa pergi dulu dan jangan mengkhawatirkan saya. Saya akan menyusul nanti. Zheng Jian melambaikan tangannya dan berkata, Yah, ingatlah untuk segera menyusul kami. Dev melihat Zheng Jian tampak baik-baik saja, jadi dia mengangguk dan berkata. Begitu Dev dan yang lainnya pergi, Zheng Jian langsung menegakkan tubuhnya, lalu berbalik dan mengejar ke arah di mana Dr. Liu dan yang lainnya pergi. Dr. Liu, tunggu sebentar. Setelah Zheng Jian mengejar Divine Dr. Liu dan yang lainnya, dia berteriak keras. Tabib ilahi Liu tertegun, memandang Zheng Jian dengan sedikit keraguan, dan berkata dengan ekspresi waspada, ada apa? Dr. ilahi Liu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah Dr. ilahi Liu tertarik. Kata Zheng Jian. Hal bagus apa? Tanya Dr. ilahi Liu. Dr. Liu, apakah Anda kenal pria bernama Dev? Zheng Jian bertanya. Dev. Dr. ilahi Liu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Seorang biksu berjanggut di belakang Divine Dr. Liu buru-buru berkata, apakah Anda berbicara tentang Dev, yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Demon Sealet Alliance? Iya, itu dia. Zheng Jian mengangguk dengan cepat. Apa yang terjadi? Dr. ilahi Liu bertanya. Biksu berjanggut itu buru-buru menceritakan kisah tentang eksekusi Dev oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun, diikuti oleh Dr. Liu. Setelah mendengarkan, mata Dr. ilahi Liu tiba-tiba berbinar dan dia berkata, aliansi penyegel iblis telah diabadikan selama 100 tahun. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Dr. ilahi Liu, saya kira banyak orang mencari Dev kemana-mana sekarang, tapi sekarang saya tahu di mana Dev berada. Kata Zheng Jian, kamu tahu. Tabib ilahi Liu memandang ke arah Zheng Jian, dan kemudian berkata dengan mata waspada, karena kamu tahu, mengapa kamu tidak memberitahu tuanmu dan menyerahkan persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis ke tanganmu. Sekte jiwa iblis, tetapi kamu malah datang kepadaku. Apakah kamu mencoba mempermainkan suatu tipuan? Biar ku beritahu, aku tidak semudah itu untuk ditipu. Dr. Liu, Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tahu di mana Dev berada. Zheng Jian kemudian menceritakan segalanya tentang Dev. Ketika tabib ilahi Liu mendengar bahwa pemimpin sekte Jiang telah dibantu oleh Dev untuk bertahan dari badai petir dan meningkatkan wilayahnya sebelum pulih, dia akhirnya mengerti. Hanya dengan menerobos alam selama periode penurunan umur yang Shu dapat ditingkatkan, jika tidak, obat mujarab apapun tidak akan berguna. Mengapa kamu memberitahuku hal ini? Apa manfaatnya bagimu? Dr. Liu masih belum mengendurkan kewaspadaannya terhadap Zheng Jian. Bagaimanapun, ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Zheng Jian. Dr. Liu, saya hanya berharap ketika Anda membunuh Dev, Anda juga membunuh pria bernama Zheyan di sebelah adik perempuan saya. Selama dia meninggal, adik perempuan saya tidak akan merindukannya lagi. Kata Zheng Jian dengan kebencian di matanya. Dr. Liu melihat ekspresi Zheng Jian dan tertawa. Haha, aku mengerti, jangan khawatir, aku akan membunuh pria di sebelah adik perempuanmu. Dr. Liu tertawa dan menepuk bahu Zheng Jian. Dr. Liu, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah memberitahu Anda hal ini, jika tidak, tuan saya tidak akan bisa mengampuni saya. Zheng Jian memperingatkan Dr. Liu. Jangan khawatir, kamu memberiku hadiah sebesar itu, bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Dr. ilahi Liu tersenyum. Zheng Jian merasa lega ketika Dr. Liu mengatakan ini, jadi dia segera berbalik dan mengejar Dev dan yang lainnya. Dan tabib ilahi Liu juga membawa 4 biksu bersamanya, lalu menuju Dev dan yang lainnya untuk mencegat mereka. Bersambung.